Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga peradilan. Tadi yang jawabannya tadi itu melebihi. Ketemu lagi kita di acara POTAS, Podcast PTA Semarang. Amar putusan di keputusan Majelis Hakim ya Pak. POTAS Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga peradilan. Bertemu lagi kita di acara POTAS, Podcast PTA Semarang. Hari ini saya Silvi akan mendampingi narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes H. Masud MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah biasa. Baik. Materi kita hari ini apa ini Pak? Diktum adalah menjawab petitum. Wow, diktum adalah jawaban atas petitum ya Pak? Ya, begitulah kira-kira. Bagi kami orang awam tuh belum tahu tapi Pak, diktum itu apa, petitum itu apa? Bisa dijelasin dulu Pak, diktum itu apa, Baiklah. petitum itu apa Pak? Terlebih dahulu saya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala atas rahmat-Nya sehingga pada kesempatan kita bisa ngomong, bisa tukar pikiran. Barangkali ini ada manfaatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada pimpinan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kemudian saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang itu, bahwa diktum itu maksudnya adalah kalimat-kalimat yang ada dalam putusan yang terakhir, yaitu amar putusan. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu amar putusan, yang bahasa aslinya itu sebenarnya adalah diktum, itulah yang dimaksud. Kemudian mengenai petitum adalah kalimat-kalimat yang berupa tuntutan setelah dia menguraikan gugatannya. Jadi semacam kesimpulan akhir apa yang dia tuntut dalam suatu perkara, itulah petitum atau tuntutan. Demikian. Oh, jadi diktum itu amar putusan di keputusan Majelis Hakim ya Pak. Kalau petitumnya itu tuntutan yang tertuang di surat gugatan, seperti itu ya Pak. Gitu. Oke, terus bagaimana nih Pak Hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu gugatan atas suatu perkara yang jumlah petitum dan atau jumlah objek sengketanya itu lebih dari satu Pak? Ya, memang kadang-kadang orang atau seseorang dalam berperkara itu ada yang diminta satu saja, tetapi lebih banyak juga yang diminta itu lebih dari satu. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Nah, ini bagaimana cara memeriksa terhadap semacam petitum atau tuntutan yang banyak, jumlahnya banyak ini. Ini ada 2 kasus yang terjadi di teman-teman kita, yaitu yang contoh pertama itu seringkali memeriksa perkara yang seperti ini. Itu penggugat kan mengajukan banyak bukti. Nah, bukti-bukti ini diperiksa seluruhnya, baik yang berhubungan dengan tuntutan maupun yang tidak. Semuanya diperiksa dari pertama sampai akhir, baik itu yang tertulis maupun yang tidak, yang berupa saksi-saksi. Nah, mestinya yang lebih tepat itu adalah kronologis, bukan yang seperti tadi itu. Kalau yang tadi itu seperti kelompok. Jadi bukti-bukti diperiksa dulu, kemudian terus diambil fakta hukum, akhirnya kemudian kesimpulan. Harusnya tidak begitu. Tetapi setiap petitum, setiap tuntutan itu diperiksa satu persatu. Misalnya yang pertama dulu, itu kira-kira yang pertama itu
yang dibutuhkan bukti yang mana. Kalau ada bukti 25, yang 25 itu yang berhubungan dengan tuntutan pertama itu hanya 5, ya 5 saja. Jadi misalnya untuk membuktikan petitum yang pertama, penggugat mengajukan bukti 1, 2, 3, 4, 5 itu diurai baik yang tertulis maupun saksi. Nah, kalau dari uraian itu kemudian akan terlihat kira-kira gugatannya itu, tuntutan yang pertama tadi itu terbukti atau tidak, maka akan disimpulkan dengan demikian atau berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan yang pertama dapat dinyatakan terbukti dan oleh karena itu harus ditolak. Sebaliknya kalau nggak terbukti ya harus ditolak. Itu satu. Nanti yang kedua juga begitu lagi, satu persatu. Jadi dari misalnya ada 5 tuntutan, bisa jadi 1, 2 dikabulkan, yang ketiga mungkin ditolak, yang keempat 5 mungkin di NO, bisa jadi. Nah dengan demikian ketika nanti pada waktu membuat diktum itu mengabulkan sebagian, itu jelas mana yang dikabulkan, ditulis disebut yang dikabulkan. Kemudian lanjut tadi kan misalnya yang ketiga itu ditolak misalnya. Nah yang ditolak itu ditulis diktum yang kedua menolak gugatan perihal ini misalnya, yang petitum 2 tadi, petitum 3 ya. Nah sedangkan yang 4, 5 itu cukup ditulis menyatakan tidak terima petitum selebihnya, begitu. Jadi kesimpulan ini setelah mempertimbangkan satu per satu. Terus contoh yang kedua ada lagi yang model lain. Jadi dia itu mempertimbangkan bukan satu persatu atau tiap petitum satu persatu, tetapi dasar yang dia pertimbangkan adalah berdasarkan positanya. Nah posita ini adalah uraian gugatan sehingga atau yang mengantar untuk timbulnya suatu tuntutan. Jadi tuntutan ini sebelumnya diuraikan panjang lebar lalu disimpulkan dalam bentuk tuntutan. Nah yang dipertimbangkan ini kasus yang contoh yang kedua ini adalah posita demi posita. Nah demi posita. Padahal harusnya itu petitum demi petitum, tuntutan demi tuntutan. Nah yang lebih parah lagi itu setelah mempertimbangkan posita demi posita, akhirnya ada yang ketinggalan dari petitum itu. Petitum misalnya ada 5, 2 tidak dipertimbangkan karena yang dilihat itu positanya bukan petitumnya. Jadi harusnya petitum demi petitum bukan posita demi posita, sehingga semua petitum itu tidak sampai terlewat. Seperti itu. Nah, ini ada dasarnya, yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 178 ayat 2 HIR. Nah, di situ pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim itu dalam mempertimbangkan satu perkara harus satu per satu petitum, bukan berdasarkan yang lain. Jadi tidak kelompok, tapi yang bagus adalah kronologis sehingga satu per satu petitum dapat diketahui nantinya mana yang dikabulkan, mana yang dinyatakan tidak diterima, mana yang ditolak. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Oh, berarti diktum itu yang mengabulkan atau menolak itu ya Pak Dani? Bukan, maksudnya diktum itu menjawab Atas gugatannya. Nah, dengan dasar satu persatu petitum tadi itu, lalu di antara gugatan yang banyak tadi itu 1, 2, 3 itu harus jelas mana yang
kabulkan, mana yang ditolak. mana yang ditolak, mana yang dinyatakan tidak diterima. Baik. Begitu. Lalu Pak, apakah dapat dibenarkan ketika hakim memberikan keputusan terhadap suatu gugatan atas suatu perkara selain yang diajukan penggugat dalam gugatan itu Pak? Nah, ini ada lagi. Jadi teman-teman dalam memeriksa di tingkat pertama itu yang diminta itu sebenarnya A, tapi yang dijawab B. Ya, jadi contoh kasus yang diminta oleh penggugat adalah suatu objek sengketa tertentu dari pewaris itu adalah harta waris pewaris, gitu ya. Jadi mintanya itu supaya objek sengketa dinyatakan sebagai harta waris, ya, harta waris. Tetapi yang dijawab dalam diktum itu kurang-kurangan ya. Jadi yang diminta oleh penggugat adalah penggugat sebagai ahli waris, gitu ya. Tetapi yang dikabulkan ternyata adalah bahwa ahli waris adalah penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Jadi yang diminta 1 saja sebagai ahli waris, tapi yang dikabulkan adalah lebih dari seorang ahli waris, lebih dari Jadi yang seperti itu kurang pas. Jadi tidak menjawab petitumnya, tapi dia menjawab yang lain. Jadi ini yang pertanyaan pertama tadi apa? Yang kedua tadi? Pertanyaan yang kedua tadi, apakah bisa hakim memberi keputusan terhadap suatu gugatan atas suatu perkara selain yang diajukan penggugat dalam gugatannya? Oh ya, yang selain. Kalau yang selain itu contoh soalnya adalah begini. Mintanya penggugat itu adalah bahwa objek sengketa berupa mobil misalnya itu harus supaya dinyatakan sebagai barang warisan atau harta warisan atau harta peninggalan. Tetapi yang dikabulkan adalah nilai daripada barang tersebut. Kenapa majelis membuat diktum semacam itu, membuat putusan semacam itu? Kenapa dalam pemeriksaan itu ternyata terbukti mobil yang dituntut tadi itu sudah dijual, ya, sudah dijual. Jadi yang diminta mobil, ternyata dalam pemeriksaan mobilnya sudah dijual, lalu yang dikabulkan harganya. Nah, ini berarti mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, mintanya barang, tapi yang dikabulkan harganya. Nah, ini tidak boleh. Ini ada pasal yang nanti saya sebutkan, yaitu ya masih 178 juga, tapi ayatnya berbeda, ayat 3. Contoh yang kedua ada lagi. Jadi yang diminta itu objek sengketa dinyatakan belum pernah dibagi, ya, jadi mintanya si penggugat itu bahwa harta ini belum dibagi, tetapi setelah diperiksa majelis ternyata sudah dibagi, lalu dikabulkan bahwa harta yang dimaksud oleh tergugat itu ternyata sudah dibagi. Mintanya belum dibagi, dijawab oleh hakim
sudah dibagi. Nah, mestinya kalau menghadapi kasus seperti ini, permintaannya belum dibagi, ternyata terbukti sudah dibagi, harusnya itu ditolak gugatannya. Karena apa? Ternyata terbukti objek sengketa itu sudah dibagi, bukan dikabulkan bahwa harta itu sudah dibagi. Jadi antara gugatan dengan itu putusan tidak nyambung, berbeda. Itu seperti yang contoh yang tadi yang pertama, jika mintanya fisik tapi dikabulkan harga. Jadi kalau memang terbukti itu sudah nggak ada barangnya, ya sudah ditolak saja, begitu, bukan dikabulkan harganya. Nah, nanti kalau misalnya mau menggugat lagi, itu ya menggugat harganya, bukan menggugat fisiknya. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Berarti petitum itu harus sesuai dengan diktumnya ya Pak? Diktum sesuai dengan petitum. Oh iya, mohon maaf, diktum Iya. harus sesuai sama petitumnya. Nah, Jadi begitu. diktumnya tidak boleh melenceng dari gugatan Nah, begitu. penggugatnya gitu ya. Harus seirama. Oh, Harus dengan sinkron. pembuktian di persidangan gitu Ya, ya, Pak. setelah terbukti, kalau ternyata tidak sesuai dengan gugatan, ditolak. Tapi kalau terbukti yang terbukti itu sesuai dengan gugatan, dikabulkan, begitu. Oh, gitu. Jangan bikin yang lain. Oh, jadi harus sesuai arusnya gitu ya Pak. Iya, Harus sesuai begitu. jalurnya. Begitu. Kalau begitu. AA, kalau B gitu ya Pak. Iya. A dijawab A, B dijawab B. Oh, Jangan iya. A dijawab B. Berarti Gitu. kalau ke Pak Masud harus ke Pak Masud gitu aja ya Pak. Jangan ke yang lain gitu ya Pak. Nggak boleh pindah ke lain hati gitu Pak. Bukan itu, bukan seperti itu. Jadi ini objeknya misalnya yang diminta A, ya kalau terbukti dikabulkan A, kalau nggak terbukti ditolak. Gitu Ditolak. aja. Jangan mengabulkan B, gitu. Baik. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, apakah dapat dibenarkan hakim ketika memberikan putusan terhadap gugatan atas suatu perkara selain yang diajukan penggugat dalam gugatannya Pak, bisa diberi contoh gitu Pak? Nah, ini yang kedua ini bukan selain ya, melebihi ya, yang diminta satu dikabulkan Dikabulkan lebih dua. dari satu ya. Jadi sebagai contoh yang contoh soal itu, minta penggugat dinyatakan sebagai ahli waris ya. Tapi setelah diperiksa ternyata yang sebagai ahli waris itu bukan hanya penggugat, ini penggugat juga, terus tergugat itu kebetulan ada 4, itu semuanya ternyata ahli waris. Nah, oleh majelis permintaan satu, karena dalam pemeriksaan terbukti semuanya sebagai ahli waris, lalu dikabulkan bahwa penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, 4 sampai Terusnya 4 gitu ya, itu dinyatakan sebagai ahli waris. Jadi apa yang diminta itu dengan yang dikabulkan berbeda jadinya. Nah, melebihi namanya. Diminta 1, dikabulkan berapa tadi? 5. Ya, 5. Nah, itu namanya melebihi. Yang begini juga tidak boleh. Itu ada pasalnya, masih pasal 178 tapi ayatnya berbeda, yaitu ayat 3. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang digugat. Itu minta 1 ya sudah, kabulkan 1 saja. Ternyata terbukti 5, berarti gugatan salah, tidak terbukti. Karena tidak terbukti ditolak mestinya, begitu. Bukan dikabulkan 5. Saya kira begitu. Bisa diberi contoh kasusnya Pak? Nah, ini tadi kan contohnya sebagai perkara waris ya. Ya. Perkara waris. Jadi si pihak ini ada penggugat, ada tergugatnya itu ada 4. Nah, tapi dia minta itu bahwa dirinya saja yang harus dinyatakan sebagai ahli waris. Nah, dalam pemeriksaan ternyata bukan penggugat saja, tapi terbukti si tergugat 1, 2, 3, 4 itu juga ahli waris, sehingga
apa namanya, majelis hakim berkesimpulan dalam diktumnya itu mengabulkan atau menyatakan bahwa penggugat, tergugat 1, 2, 3, dan 4 adalah ahli waris. Jadi ini lebih gitu loh. Apa namanya? Apa yang diminta 1, tapi majelis mengabulkan lebih dari 1. Nah, itu tidak boleh yang begitu itu. Jadi yang digugat saja. Kalau terbukti yang lain, ya sudah ditolak saja, biar nanti mengajukan lagi. Berarti Begitu. kalau tidak sesuai gugatan biar mengajukan lagi begitu ya Pak? Ya ditolak, nanti dia akan mengajukan lagi. Iya. Baik, menarik ya sobat, perbincangan kita tentang diktum adalah jawaban atas petitum. Baik Bapak, sebelum kita akhiri perbincangan kita, bisa diberikan closing statement Bapak untuk materi kita hari ini tentang diktum adalah jawaban atas petitum Bapak. Ya begini, harapan saya kepada adik-adik atau bapak-bapak ya yang di pengadilan agama itu, cobalah hukum acara itu diperhatikan sehingga dalam membuat putusan itu tidak sampai menyimpang dari hukum acara, karena bisa berakibat nanti di apa namanya, tingkat banding. Kalau dia itu banding, itu bisa dibatalkan ya, kecuali kalau ngebanding ya aman ya. Tapi kalau banding akan dikoreksi lagi, sehingga harus berhati-hati untuk dalam menyusun putusan. Ingat, jadi dasarnya adalah petitum, jangan sampai ada yang terlewat, dan jangan mengabulkan yang lain atau yang melebihi dari apa yang dituntut. Demikian. Berarti kabulkanlah sesuai tuntutan gitu ya Pak? Begitu. Jangan lebih, jangan kurang gitu Pak? Ya. Baik. Nah Sobat Potas, tak terasa sudah sampai kita di akhir perbincangan kita pada Potas episode hari ini. Ba'da subuh mendengarkan kultum, sambil pulang jangan lupa petik bunga mawar sekuntum. Permintaan dan harapan penggugat atas perkara tertuang dalam petitum yang kemudian akan diputuskan majelis hakim melalui diktum. Gitu ya Pak? Ya. Oke. Menarik ya sobat, menambah wawasan pengetahuan kita tentang petitum dan diktum. Terima kasih Bapak atas perbincangan kita hari ini. Sukses selalu nanti di satuan kerja yang baru ini Pak. Terima kasih, sama-sama. Selamat mendekati keluarga nih Pak, berarti habis ini. Iya, begitu. Baik, sehat selalu ya Bapak. Terima kasih Sobat Potas semua, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di episode Potas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.